Telah mimpi panjang tiada akhir, di dunia sepi hingga pikiran bersemangat pun kelihatan akan kalah. Tapi kepak sayap tiada habisnya, hanya berhayal, pastikan bisa terbang. Oh, sayangku. Oke, halo para sobat wibu. Kembali lagi bersama aku, The Wibdude, membahas seputar perwibuan. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas soal salah satu dari 3 series yang sangat berarti dalam hidup aku, sangat berbekas di dalam hatiku, yaitu Digimon. Jadi apa itu tiga series yang sangat berbekas dalam hidup aku? Yang pertama adalah Gundam Seed, kemudian ada Pokemon, dan satu lagi ada Digimon. Ya, 3 series ini kalau kalian tahu emang series-series yang muncul di awal akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an. Itu adalah masa kecilku. Ya, jadi berbekas banget sampai sekarang, dan aku masih memiliki attachment yang kuat sama 3 hal itu, sama Pokemon, sama Digimon, dan sama Gundam Seed. Nah, Digimon ini adalah satu IP yang cukup sering dibanding-bandingin sama Pokemon. Ya nggak salah sih sebenarnya, soalnya emang banyak yang bisa kita bandingin gitu kan. Dari ekosistem lagi, dari konsepnya yang memiliki monster peliharaan. Terus bertarung bersama monster-monster itu sebagai teman gitu. Kemudian ada Pikachu warna kuning, Agumon juga warna kuning gitu kan. Jadi ya ketika orang kayak banding-bandingin sama kedua IP ini, ya aku nggak heran sih, dan ya udah aja gitu kan. Mau mana lebih bagus ya terserah masing-masing. Aku suka dua-duanya kok, bodo amat. Cuman waktu aku kecil aku lebih prefer Digimon daripada Pokemon, soalnya desainnya itu lebih keren sih. Gampangnya lebih keren desainnya itu. Kenapa aku bilang lebih keren? Soalnya Pokemon itu emang mereka strict sama desain yang harus menyerupai dengan satwa fauna dunia nyata, flora dan fauna dunia nyata. Karena Pokemon itu adalah emang environment di dunia itu. Sementara Digimon ini kan enggak, Digimon ini kan bisa lebih fantasi, dia bisa lebih keren lah istilahnya. Nanti dia berubahnya bisa pakai armor gede gitu, terus jadi War Greymon, terus ada Omnimon gitu. Jadi ya lebih keren aja gitu. Kalau aku waktu kecil dulu kan. Makanya aku dulu waktu kecil lebih prefer Digimon daripada Pokemon. Meskipun aku tetap suka Pokemon. Jadi Digimon ini adalah digital monster. Jadi emang monster yang berasal dari digital gitu. Dari virtual, digital ya digital. Internet itu komputer ya gitu-gitu deh. Sampai ada di dalam ceritanya itu ada dunia digital gitu. Jadi dia bisa masuk ke dalam dunia komputer gitu. Kayak ya seru aja sih dulu. Sampai dulu kata temen aku ada bilang kalau kan Digimon itu namanya belakang semua mon kan, Agumon, Gabumon, Tentomon, Palmon lah semua. Pokoknya belakangnya mon semua. Itu katanya itu adalah expansion files dari para monster-monster ini. Jadi kayak istilahnya kalau gambar kan .jpg, .png, mereka itu sebenarnya tulisannya agu.mon gitu. Jadi mon itu monster gitu. Jadi agu.mon, gabu.mon. Cuman ya waktu aku kecil mana peduli ya. Waktu kecil dulu aku cuma pengen lihat, wih Agumon berubah jadi War Greymon, keren bener. Itu excitement aku waktu kecil dulu, karena desainnya keren dan juga perubahannya itu bikin excited sih, evolutionnya. Jadi itu impresi yang bisa aku ingat ketika aku menyukai Digimon dulu waktu aku kecil. Sampai juga waktu ada game di PS1 aku paling excited tuh ngelihat perubahannya gitu. Evolusinya, Digivolutionnya gitu. Dan waktu berjalan lah kan sampai aku akhirnya dewasa, lebih muncul internet udah gampang diakses, yang berarti juga masa-masa kecilku itu sudah bisa kembali ku akses. Ya akhirnya satu hari ketika aku udah kerja, aku
berpikir untuk saatnya aku kembali ke masa kecilku, menikmati kembali Digimon Adventure 1 bersama Taichi dan teman-teman gitu. Dan setelah aku nonton itu selesai sampai selesai tamat, aku ngakak gitu. Kayak, kok dulu bisa ya suka apa gini kan? Jadi impresi yang ada di otakku sama yang aku tonton sekarang itu kayak beda sekali gitu, kayak bukan excitement, cuman lucu ngeliat tingkah-tingkah Taichi dan teman-teman itu kayak kok logikanya nggak jalan deh gitu. Pokoknya ada kayak contohnya tuh kayak ada satu satu adegan gitu, satu scene gitu, satu event gitu di mana mereka ketemu sama Etemon, ngelawan Etemon, terus ada lapangan bola gede gitu kan. Mereka mau kabur dari Etemon, ya kaburnya itu ada gawang kecil di tengah gitu. Terus mereka bisa lari melewati gawang itu untuk keluar dari stadium itu. Dan jalannya besar banget, nggak ada yang ngalangin. Mereka masuk ke gawang itu. Kayak, why? itu aku lucu. Terus aku mikir kayak, kok bisa ya? Aku dulu suka sama anime ginian gitu. Dan ya aku coba ingat lagi ya, emang aku dulu nungguinnya tuh ya Agumon berubah menjadi War Greymon gitu. Itu sebenarnya itu yang dulu waktu kecil aku tungguin. Yang sampai aku kalau misalnya ketinggalan satu hari aja nangis gitu. Soalnya dulu kita kan waktu ya zaman-zaman 2000-an masih pakai TV. Buat kalian anak-anak mungkin yang lahir 2010-an ke atas mungkin nggak relate. Dulu TV itu nggak bisa diputar ulang ya, adik-adik. Cuman dari situ aku paham satu hal mengenai evolusi tadi, bahwa ya selain kalau Digimon itu mungkin evolusinya bentuknya berubah makin kuat gimana. Kalau kita yang berubah tuh pola pikir. Jadi aku dulu pola pikirnya waktu nonton anime itu ya udah seru aja gitu nengok Agumon berubah jadi Greymon. Sekarang aku nonton itu ya kayak ya udah dia berubah, dia berantem. Cuman mana yang aku cari sekarang mungkin sama yang aku cari waktu kecil tuh, ketika menonton suatu hal tuh berbeda. Sekarang kan aku mencari value, apa sih yang bisa didapat di nonton ini, apa sih yang ingin disampaikan sama pengarangnya. Jadi aku kemarin sempat mikir kalau di jawaban itu ya mungkin emang tontonan buat anak-anak lah gitu. Sampai akhirnya rilis Digimon Adventure Last Evolution Kizuna tahun 2020. Movie dari Digimon ini. Aku tonton lah kan itu. Settingnya di situ adalah si Taichi dan teman-temannya itu udah umurnya sekitar 20 tahunan lah. Udah yang adults lah. Jadi istilahnya mereka ikut besar bersama kita gitu, bersama para penontonnya dulu tahun 2000-an, 90-an, 90-an. Jadi disitulah yang mungkin dia mencoba menarik. Mungkin kalau misalnya orang bilang milking ya. Soalnya juga waktu di trailernya dibikin for all of the Digidestined we have adventure together lah gitu kan. Jadi pokoknya manggil-manggil semua anak-anak 90-an dulu buat nonton ini lagi. Buat nonton movie ini. Cuman di sini yang aku ingin bahas itu adalah satu kalimat dari Agumon di penghujung cerita ini, di penghujung cerita Last Evolution Kizuna itu. Ada satu momen di mana dia sama Taichi berdua aja bilang, Taichi aku pengen minum es serut. Agumonnya bilang ke Taichi. Terus si Taichi jawab, ya udah ayo, kau suka rasa melon kan? Bilang si Taichi-nya. Terus di situ kita bisa lihat mata Agumon itu ada bayangan Taichi di situ, di mata Agumonnya. Dan terus Agumonnya ngomong, Taichi, kau udah besar ya. Situ aku nyesek sih. Situ aku baru berasa kalau Digimon itu bukan sekedar buat anak-anak. Digimon Adventure 1 itu bukan sekedar buat anak-anak. Situ aku nangis gitu. Itu kayak dia menyampaikan satu pesan untuk satu generasi. Itu satu kalimat yang penuh dengan ekspektasi, harapan, dan kasih sayang kalau menurut aku. Soalnya
kalau kita nonton movie itu, Agumon itu sifatnya kayak anak-anak banget. Dibanding sama Taichi yang udah gede. Soalnya kan ini mereka ceritanya udah lama gak ketemu. Pas Agumonnya ketemu Taichi, ya dia kayak anak-anak yang nggak tahu apa-apa gitu. Dibanding sama Taichi-nya. Padahal dulu mereka bareng gitu. Mereka dulu kecil bareng, seneng-seneng bareng ya sama-sama nggak tahu apa-apa. Cuman pas si Agumon datang ke dunia manusia, ya dia juga nggak tahu kan sosial manusia itu ada yang namanya tanggung jawab lah ini itulah gitu. Jadi yang ketika aku mendengar kalimat itu, aku terflashback masa kecilku. Kayak aku ngebayang kayak si Agumon ini adalah aku dulu yang kecil. Dia kayak bilang, "Oh, kau udah besar ya." Dan aku langsung kepikiran kayak apa aja ekspektasi, harapan aku waktu masa kecil aku dulu untuk aku yang sekarang. Mungkin aku bisa inget cita-citaku apa dulu waktu kecil. Cuman mungkin ada beberapa harapan yang udah aku lupain. Ada beberapa impian yang udah aku lupain. Soalnya toh aku juga nggak paham kenapa dulu aku bisa suka nonton Digimon Adventure 1 gitu. Sekarang aku nonton ulang kok aku malah ngakak gitu. Dulu aku seneng banget gitu. Kayak senengnya dalam hati yang berbeda, kayak excited, nungguin. Sekarang aku nonton ngakak gitu Adventure 1. Dan di sini aku nyadar gitu kayak, oh iya, emang kita juga berevolusi secara pola pikir. Dan mungkin itu yang mau disampaikan dari Plus Evolution Kizuna ini, sampai akhirnya Agumon ngomong, wah kau udah besar ya. Itu bukan cuma buat Taichi, itu buat satu generasi. Satu generasi itu. Dan Agumon menyampaikan itu dengan nada yang seakan ingin mengatakan kalau nggak apa-apa, mungkin emang makin sulit, cuman kau udah makin kuat. Jadi ya, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Digimon ini sebenarnya. Jadi itu bukan emang, bukan ketika aku nonton itu aku pertama mikir anak-anak bener sih Digimon Adventure 1. Pas aku nonton Last Kizuna, oh ini bukan buat anak-anak. Amin, bukan bukan soal buat anak-anak, cuman ini soal satu generasi. Tanpa menonton Digimon Adventure yang dulu tayang di layar kaca TV ketika aku kecil, mungkin aku nggak bakal nangis. Mungkin aku cuman akan, ya filmnya bagus, oke, fine, menyentuh hati dan apa gitu lah. Cuman karena Digimon ini sempat aku tonton dulu waktu aku kecil dan berdampak besar dalam hidup aku, memiliki tempat khusus dalam hatiku gitu. Jadi ketika aku nonton ini aku merasa banget sebuah message yang ingin disampaikan oleh pengarangnya ini. Dan kemudian movie ini diakhiri dengan lagu opening legendaris Butterfly oleh Wada Kauji. Satu lagu yang dulu aku nggak pernah paham apa maksudnya dari liriknya. Aku nggak pernah paham apa maksud dari liriknya. Akhirnya aku paham makna dari lirik lagu ini, bahwa lagu ini adalah semangat, ujaran semangat pada anak-anak yang dulu menonton Digimon tahun 90 dan sampai 2000-an awal untuk menghadapi kehidupan mereka sekarang.